Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, untuk membantu adik-adik yang saat ini sedang belajar dari rumah, maka channel KP Mat akan membahas materi matematika, baik itu materi matematika kelas 10, 11, dan kelas 12. Nah, untuk video kita kali ini kita akan membahas materi kelas 12 ya, matematika wajib, yaitu tentang dimensi 3. Nah, di sini udah ada materinya, materi yang pertamanya yaitu tentang definisi jarak di sini. Nah, kita coba baca ya. Dalam geometri, jarak berarti panjang ruas garis terpendek antara dua objek geometri. Nah, ini definisi yang paling urgent, yang paling penting yang harus adik-adik pahami ya. Karena dari sinilah nanti kita akan menentukan jarak-jarak yang ada pada dimensi 3. Nah, beberapa materi yang akan kita bahas untuk jarak khususnya itu ada beberapa di sini. Pertama, jarak dua titik ya, kemudian jarak antara titik ke garis, kemudian juga ada nanti jarak antara dua garis bersilangan. Oke. Nah, jadi yang pertama di sini kita bahas dulu jarak antar dua titik, oke. Nah, di sini udah ada ilustrasinya. Nah, ada seseorang yang mau naik sepeda dari kota A, kita bilang ke kota C, atau dari titik A ke titik C. Nah, untuk dia dari titik A ke titik C tadi, dia bisa melewatin ya A, B, kemudian lanjut lagi ke C. Nah, atau dia bisa juga langsung dari A lanjut ke C. Nah, jadi yang ditanya pada soal ini atau ilustrasi ini adalah manakah jarak antara titik A ke C? Ya, berdasarkan definisi geometri. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tadi A lanjut B lanjut C. Nah, kalau kita hitung panjang lintasannya, A ke B itu adalah 4 meter, ditambah dengan B ke C itu 3 meter, maka total panjang lintasannya itu adalah 7 meter. Jadi dia berjalan sejauh 7 meter atau naik sepeda sejauh 7 meter. Nah, atau dia lintasan kedua, dari A lanjut ke C, itu sejauh 5 meter. Nah, berdasarkan definisi dari jarak pada geometri, maka ini yang disebut sebagai jarak itu adalah yang kedua. Kenapa? Karena jarak terpendek, gitu ya. Jadi ini adalah jarak. Yang ini bukan jarak, oke? Ini bukan jarak. Kita tulis bukan jarak di sini. Nah, jadi jarak itu bisa kita definisikan sendiri biar mudah mengingatnya. Jadi jarak itu adalah panjang garis ya, panjang garis lurus terpendek ya, terpendek yang menghubungkan di sini kita tulis menghubungkan dua titik gitu ya, dua titik. Nah, jadi itu adalah jaraknya. Oke. Jadi kita harus pahami benar-benar konsep jarak itu agar nanti tidak keliru ketika menghitung jarak-jarak pada poin-poin yang lainnya. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi kita coba lagi membahas lebih dalam ya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita coba meninjau jarak di dalam sebuah koordinat ya. Misal kita punya titik A di sini ya, titik A-nya di sini. Nah, di mana besar titik A itu adalah 1,1 misalkan. Ya, bebas, nggak mesti 1,1. Kemudian ada titik B. Ya, di mana titik B-nya itu kita bilang di sini, yaitu titik B-nya 4,3. Nah, pertanyaannya muncul, berapa jarak antara titik A ke B? Nah, tentunya sesuai dengan definisi jarak yang kita bahas di awal tadi, jarak itu adalah panjang garis lurus terpendek. Ya, ini kita tarik aja garis lurus. Ini dia, inilah jaraknya. Nah, kalau ditanya berapa panjang jaraknya, tentu kita butuh suatu formulasi atau rumus di sini. Nah, jadi rumusnya apa? Rumus untuk menghitung jarak. Rumus jarak dua titik koordinat ya. Nah, jadi misalkan koordinatnya kita sebutlah X1, Y1, dan koordinat yang satu lagi X2, Y2. Nah, seperti ini tadi, seperti A dan B tadi. Nah, bagaimana menghitung jaraknya? Ya, kalau nama titiknya AB, maka jarak titik AB sama dengan, itu adalah X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, ini adalah rumus yang dipakai untuk menghitung jarak dua titik koordinat. Nah, sebenarnya rumus ini datangnya dari mana? Rumus ini datangnya dari Pitagoras. Nah, coba amatin lagi gambar koordinatnya. Ini kalau kita tarik garis putus-putus seperti ini, ya seperti ini ya.
Ya, perhatikan gambar koordinatnya, akan membentuk suatu gambar segitiga siku-siku. Nah, tentunya di dalam sebuah segitiga siku-siku itu akan berlaku teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itulah yang akan membentuk rumus yang kita tuliskan di sini, yaitu rumus AB sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita coba menghitung jarak pada dimensi 3 ya, yaitu khususnya kubus di sini mau kita bahas. Nah, di sini udah ada kubus dengan nama ABCD EFGH, ya kan? Nah, rusuknya belum ada. Kita kasih rusuknya misalkan bebas aja ya, misal 4 cm. Nah, oke, ingat ya, kalau namanya kubus itu panjang rusuknya sama semua. Jadi ini 4 cm semua ya. Nah, pertanyaan pertama, berapakah jarak titik B ke F? Titik B ke titik F, ini dia. Nah, tentunya jarak titik B ke F itu adalah 4 cm. Kenapa? Karena titik B ke F itu adalah panjang rusuk, ya, panjang rusuk. Ini dia, panjang rusuk. Nah, kenapa harus menjadi panjang rusuknya yang sebagai jaraknya? Karena definisi jarak tadi adalah panjang garis lurus terpendek. Nah, ini adalah garis lurus. Tentunya dia yang paling pendek di sini, ya kan? Berarti dia 4 cm. Nah, jadi panjang BF itu adalah 4 cm atau jarak antara BF itu adalah 4 cm. Oke? Sekarang kita lihat yang kedua. Berapakah jarak titik B ke G? Nah, B ke G. Ini dia. Nah, kalau kita amatin antara B ke G, itu akan membentuk suatu segitiga. Ya, segitiga siku-siku di titik C. Di mana ini adalah sebagai titik B dan ini sebagai titik J. Panjang rusuknya 4 cm, ini 4 cm. Tentunya ini akan berlaku teorema Pitagoras. Ya, teorema Pitagoras. Kalau kita coba hitung dengan teorema Pitagoras, BG, ya, masih ingat kan teorema Pitagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat, ya. Alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Nah, sehingga BG sama dengan, kalau pangkat 2-nya kita pindah menjadi seperti ini kan, akar 16 plus 16. Sehingga BG sama dengan akar 32. Nah, jadi BG-nya itu kalau kita sederhanakan itu kan 16 kali 2 ya. Jadi panjang BG-nya itu adalah 4 akar 2 cm. Nah, berarti ini 4 akar 2 cm. Jadi jarak antara titik B ke G itu adalah 4 akar 2 cm. Nah, sebenarnya kita punya suatu rumus sederhana untuk menentukan panjang BG. Nah, BG itu kan diagonal ya, diagonal sisi ya, sisi kubus. Nah, jika panjang sisi kubus itu S ya, panjangnya S, maka panjang diagonal sisinya ya, diagonal sisinya itu adalah S akar 2. Nah, ini adalah rumus diagonal sisi ya. Ini adalah rumus diagonal sisi. Jadi setiap kita mendapatkan jarak yang ditanya itu adalah diagonal sisi, kita bisa pakai rumus ini, yaitu S akar 2, di mana S itu adalah panjang rusuknya. Jadi ini kita bisa sebut sebagai S cm ya, panjangnya S cm, ini juga S cm, dan seterusnya. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Berapa jarak titik A ke G? Titik A ke G nih. Nah, jarak titik A ke G itu adalah kita buat ilustrasinya tuh dari tarik garis A ke C, lalu tarik garis G ke C. Nah, itu akan membentuk suatu segitiga siku-siku di titik C. Nah, kira-kira seperti ini nanti gambarnya ya. Nah, ini dia. Ini A, ini C ya. Kemudian ini G, kemudian ini panjang rusuknya 4. Nah, ini jarak yang ditanya. Kemudian nih panjang AC-nya itu adalah diagonal sisi, berarti ini panjangnya 4 akar 2. Nah, dengan memanfaatkan Pitagoras sekali lagi, nanti jarak AG itu akan ketemu, ya, jarak AG itu akan ketemu. Nah, tapi kita nggak akan hitung di sini ya, karena sama aja proses hitungnya. Nah, AG itu adalah diagonal ruang. Nah, diagonal ruang dari suatu kubus itu ada rumusnya. Apa rumusnya? S akar 3 rumusnya. Ini rumus diagonal ruang. Nah, sehingga panjang AG itu berarti 4 akar 3. Sorry, bukan akar 2 ya, akar 3. 4 akar 3 ya. Nah, jadi panjang AG itu adalah 4 akar 3. Rumusnya S akar
3. Nah, oke, bisa dipahami. Nah, kalau mau dicari dengan Pythagoras bisa sama caranya seperti mencari BG tadi ya. Nah, sekarang pertanyaan keempat. Berapakah jarak titik C ke H? Ya, titik C ke H. Nih. Nah, C ke H merupakan diagonal sisi dari kubus. Berarti panjangnya sama seperti jarak antara titik P ke G. Berarti di sini adalah 4/2 cm lagi. Nah, ya, itu dia adalah hitungan-hitungan dasar yang harus dipahami ketika kita bicara tentang jarak antara dua titik pada dimensi 3 atau bangun ruang. Oke, kita lanjut lagi ke soal-soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita di contoh soal satu lagi ya kan. Nah, kita coba baca nih. Sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Titik X berada pada pertengahan garis AE. Tentukan jarak antara titik B ke X. Nah, kalau dapat soal seperti ini yang berbentuk soal cerita, kita harus gambar dulu ya. Ada kewajiban di sini untuk menggambar karena nggak mungkin kita bayangin gambarnya langsung bisa jawab. Jadi harus kita gambar ya. Nah, kita gambar kubusnya ya. Nah, kita gambar seperti ini kubusnya. Oke. Nah, kemudian memberikan nama sebuah kubus itu tidak boleh loncat. Maksudnya loncat itu seperti ini nanti ya. Kita kasih dulu namanya A, B, C, D. Nah, ini kan memutar deh ya. Memutar di bawah. Nah, kemudian memutar lagi di atas. E, F, G, H. Nah, ini dia. Jadi tidak boleh seperti ini. Ini yang benar ya. Ini yang benar. Nah, tidak boleh seperti ini ngasih nama kubus ya. Kita nggak boleh seperti ini ngasih nama kubus. Misalkan A, B, C, D. Nah, ini meloncat. Ini tidak boleh ya. Nah, jadi dia harus memutar ke atas dan memutar ke bawah. Atau boleh juga memutar ke kiri kanan. Atau depan belakang. Jadi konsepnya itu harus memutar. Oke? Nggak boleh meloncat. Nah, titik X berada pada pertengahan garis AE. Nah, ini dia. Ini titik X-nya. Nah, jadi pada pertengahan garis AE. Nah, di mana panjang rusuknya itu apa? 6 cm di sini ya. Nah, berarti panjang ini adalah 3 cm. Nah, yang ditanya jarak titik B ke X nih dia. Nah, kalau kita copot, kita keluarkan gambarnya, ini akan seperti ini dia. Nah, ini adalah titik B, titik A, ini titik B, ini titik X. Ini yang ditanya. Di mana ini panjangnya 6 cm dan ini panjangnya adalah 3 cm. Nah, kita kan udah pernah belajar Pythagoras ya. Nah, kita ingatkan lagi di sini ya Pythagorasnya. Jadi, mana tahu lupa ya Pythagorasnya, walaupun tadi udah dibahas ya. Nah, rumus Pythagoras seperti ini. Jika kita punya sebuah segitiga siku-siku. Ini ya Pythagoras nih ya. Pythagoras. Tolong diingat ya Pythagorasnya. Nah, jangan sampai lupa. Nah, jika ini adalah sebagai sisi alas, kita singkat SA. Ini sisi tinggi, kita singkat ST. Ini sisi miring, kita singkat SM. Maka bunyi Pythagoras tuh kira-kira seperti ini. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Ini adalah rumus Pythagoras. Tolong diingat ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba nih menghitung jarak BX-nya tadi. Ya, jarak antara titik B ke X. Ya, sesuai dengan Pythagoras berarti BX ya, BX sama dengan kita bisa langsung pindahin pangkatnya menjadi seperti ini. Ya, kalau ini kan tadi SM kuadrat. Jadi pangkat 2 di M itu bisa dipindahin langsung. Jadi seperti ini, 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat berarti 9 ditambah 36 ya. Berarti di sini berapa? 45 ya, 45. Nah, jadi kita bisa sederhanakan ini menjadi 9 kali 5. Di mana 9 ini kita bisa sederhanakan menjadi 3. 3 akar 5 cm. Nah, jadi jarak antara B ke X itu adalah 3 akar 5 cm. Oke, bisa dipahami? Nah, demikian video kita untuk membahas jarak antara dua titik. Jangan lupa like dan subscribe channel KPMat agar terus bisa berkembang dan membantu adik-adik sekalian ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.